Masuk Bu. Gimana? Bu? Ini Pak yang akan saya ajarkan pada supervisi yang akan datang. Oh iya, saya dulu. Oh ya, sebelum saya pelajari, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ada beberapa kendala di kelas Bu? Apa ini yang mau dibahas? Iya Pak, di yang akan saya ajarkan ini di bab 4 ini materinya ialah simple present tense ya Pak ya. Iya. Oke. Bagaimana Bu? Ininya gambaran yang akan Ibu sampaikan pada kelas yang akan Ibu ajarkan nanti. Karena ini simple present tense, maka tujuan pembelajaran saya anak-anak itu dapat menemukan kalimat lalu dia tahu apa itu kalimatnya. Jadi dengan begitu kemungkinannya Pak, metodenya saya gunakan metode diskusi aja. Seperti apa nanti kondisi di kelas itu, diskusinya seperti apa itu? Rencana saya Pak, anak ini kan nggak semuanya pintar Pak di kelas nih Pak ya. Ada yang pintar, ada yang sedang, dan ada yang memang tidak aktif. Jadi saya inginnya anak tuh saling berbagi sehingga yang pintar tuh bisa juga mengajak yang sedang dan kurang aktif ini untuk lebih memahami materi tersebut Pak. Jadi kemungkinannya Pak, kami bagi kelompok siswa kami itu Pak ada sekitar 27 siswa di kelas 9 itu. Kemungkinan nanti saya bagi kelompok 4 atau 5. Gimana untuk belajar itu supaya lebih efektif. Strategi apa yang Ibu buat untuk dalam diskusi kelompok tersebut apa? Diskusi apa ya? Apa strateginya? Strategi apa yang Ibu buat? Pertama, kemungkinan tadi kan Pak yang membagi kelompoknya Pak. Setelah itu membagi kelompok itu saya tentukan dulu ketua kelompok. Ketua kelompok itu saya cari yang anaknya kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Lalu sisanya nanti saya akan bagi secara acak atau kelompoknya tuh heterogen Pak dalam satu kelompok itu. Jadi ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang Pak. Nah, tetapi kalau untuk ketua kelompok saya langsung tentukan aja Pak, biar nanti takutnya kan ini dibagi kelompok nggak langsung ditunjuk nih Pak. Ada misalnya mekanismenya, cara membagi kelompok yang menyenangkan untuk anak. Misalnya saya memberi mereka penomoran, nanti dari nomor tersebut mereka tahu mereka nih ini dapat kelompok berapa biar lebih menarik Pak. Rencananya sih gitu. Lalu kemungkinan pas saat di kelompok untuk pengajaran saya akan membagikan video, dan untuk selanjutnya saya akan memberikan puzzle untuk anak-anak tersebut. Semoga kali-kali aja dengan game itu kan biasanya anak itu lebih tertarik Pak. Jadi harapan saya kalau misalnya dikasih puzzle mereka akan berpikir, lalu yang ketua kelompok ini akan membimbing teman-temannya. Setelah itu saya maunya mereka presentasi di depan Pak. Berarti menggunakan media puzzle ya Bu? Sama video pembelajaran. Itu nanti di kelas apakah nanti sudah ini Bu ya? Sudah Ibu persiapkan nanti bentuknya? Media pembelajarannya kan menggunakan video, berarti Ibu harus memerlukan media tambahan Bu ya? Berarti sama puzzle, berarti nanti menggunakan fasilitas sekolah. Iya Pak, saya juga ini mohon izin untuk menggunakan Infocus ya Pak ya. Saya akan menggunakan Infocus sekolah. Jadi untuk hari itu saya minta dikosongkan karena kan Infocusnya kita ganti-gantian. Nggak apa-apa, nanti pakai aja Bu. Mungkin nanti kalau ada anggaran nanti
nanti kita akan undi lagi fokus ya. Iya Pak, banyak-banyak Pak fokus sekolah Pak. Fokus untuk teman-teman praktek di kelas gitu. Oh iya, kapan itu pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu? Insya Allah tanggal 22 November nanti Pak. Iya di jam ke 3.4 Pak. Oh ya, cuma nanti saya lihat waktu saya ya. Saya lihat dulu jadwalnya apakah saya supervisi teman-temannya. Jam berapa? Jam ke 3.4 Pak. Jam ke 3.4. Oh Iya. jam ini. Oh bisa ya. Bisa. Jadi iya saya juga nanti akan diskusikan sama Waka Kurikulum supaya di tanggal 22 November nanti saya bisa menggunakan Infocus. Oh iya. Di kelas berapa nanti? Di kelas 93 Pak. Oh di kelas 93. Kelas 93 berarti kelas 3 ya. Jadi itu yang dilaksanakan ya. Iya Pak. Kira-kira apa lagi yang menjadi kendala yang sekarang ini? Kendala sih Pak ada di sebagian siswa itu memang keaktifannya agak kurang Pak. Jadi dengan metode ini saya sangat berharap anak-anak yang kurang aktif dan tidak aktif sama sekali itu akan menjadi lebih aktif Pak. Semoga saja dengan media dan metode pembelajaran yang saya gunakan ini mampu untuk meningkatkan keaktifan siswa, karena ada sebagian siswa yang karena mereka merasa bahasa Inggris itu sulit, ngomong aja nggak berani di kelas Pak. Jangankan misalnya kalau disuruh ditanya dia diam. Kalau misalnya saya tuh bingung diamnya tuh dia ngerti atau nggak ngerti, katanya takut salah. Sudah saya bilang, saya ini kalau salah nggak apa-apa, yang penting berani. Yang namanya bahasa Inggris itu kan Pak, kalau sering-sering dilatih pasti akan lancar. Tapi anak ini memang nggak berani sama sekali, ngomong pun nggak berani. Jadi harapan saya Pak, melalui kelompok yang saya buat ini Pak, mereka dapat aktif belajarnya karena kan sama-sama dengan temannya. Dan biasanya kalau kelompok nanti saya akan meminta mereka tuh berbagi tugas dalam presentasi di depan. Jadi presentasi di depan tuh Pak, jangan hanya satu anak yang menonjol aja. Saya akan minta mereka berbagi, jadi semua anggota kelompok itu menyampaikan atau mempresentasikan bagiannya masing-masing. Lalu saya juga meminta anak-anak yang belum presentasi mempersiapkan pertanyaan. Wajib bertanya, jadi untuk mereka supaya lebih berani dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran saya kali ini Pak. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, nanti kita agendakan tanggal 22 ya. Iya Pak. Nanti jam berapa tadi? Jam ke-3 dan ke-4 Pak. Ya, gitu. Pak, ada lagi yang mau kita ini? Sepertinya itu saja Pak. Ya. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Assalamualaikum. Mari Bu Ahmad. Duduk Bu Ahmad. Ini hasil catatan observasi yang terapkan di kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi tadi? Agak gugup Pak, soalnya biasanya kan nggak ada yang ngeliatin ngajar, hanya guru dan siswa saja. Sekarang ada yang disupervisi, jadi setengahnya agak grogi Pak. Nggak usah grogi, ya biasa namanya supervisi. Ya, karena memang kita dengan adanya supervisi itu akan mengetahui sebatas mana kekurangan kita, dan juga di situ ada kelebihan yang mungkin bisa nanti saya sampaikan dengan teman-teman yang lain seperti itu. Gimana setelah di supervisi terus
apa gambaran Ibu setelah keadaan di kelas tadi, bagaimana Ibu bisa ceritakan tadi? Apa tuh kegiatan diskusi berjalan baik Pak ya. Anak-anak juga merasa senang sepertinya. Saya juga merasa bahagia dan puas Pak, walaupun tidak tidak semuanya yang saya inginkan tercapai, karena masih ada beberapa anak, Bapak lihat sendiri tadi mereka memang masih belum berani. Tapi dari beberapa anak yang memang sebelumnya tidak berani, tapi sekarang Pak, dia tadi ada yang nanya juga Pak, sudah mulai berkurang jadi anak yang tidak pernah ngomong di kelas tadi. Biasanya si Irna itu Pak, dia nggak pernah mau nanya, malu, apalagi disuruh maju ke depan malu. Tapi ini tadi alhamdulillah walaupun sedikit dia sudah mau. Tapi kalau Marvel tadi memang belum, Bapak lihat sendiri memang sudah nyerah duluan. Mungkin PR saya itu, tetapi untuk secara keseluruhan saya puas Pak, karena anak-anak sepertinya metode ini berhasil. Anak-anak lebih tertarik, mereka lebih senang dalam pelajaran bahasa Inggris kali ini Pak. Artinya Ibu sudah mengetahui tujuan pembelajaran tersebut berhasil dan tidaknya kan Ibu sudah mengetahui kan? Mana yang sudah tercapai dan sudah tercapai Ibu sudah memahami. Oke, dari aspek penilaian yang telah saya lakukan, betul ada 4 aspek yang saya nilai ya dari observasi yang telah saya lakukan. Yang pertama, keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Ini pada saat proses pembelajaran ya, siswa itu aktif ya, sangat aktif, dan artinya itu tadi ya, tertarik ya, menarik dengan sistem puzzle tadi, kelompok-kelompoknya ya. Terus ya, ketika siswa sudah baik itu. Nah, itu muridnya aja nggak grogi ya, maksudnya grogi itu nggak bisa grogi, santai saja. Ya. Iya Pak, gugup Pak, karena kan biasanya kan cuma saya sama siswanya aja. Sekarang kalau dilihat memang lah ada rasa grogi sedikit kayak gitu Pak. Takut salah kayak gitu Pak, takut nggak berhasil. Tapi alhamdulillah tujuan pembelajaran hari ini berhasil dicapai Pak. Tujuan pembelajarannya bila sudah tercapai yang sudah saya katakan tadi. Metode diskusinya juga alhamdulillah ya, dari 4 kelompok tadi ya lumayan berjalan dengan baik ya. Dan pengalaman kelas juga mungkin karena pengalaman kelas ini juga berjalan dengan baik ya. Karena alhamdulillah kalau sistem puzzle tadi ya. Saya juga deg-degan gimana nih nilainya nih, bagus atau enggak, sesuai atau enggak, sudah benar apa belum. Tapi memang Pak, kalau nggak disupervisi kita nggak tahu Pak, apa yang saya sudah lakukan di kelas ini sudah benar atau belum, kurangnya di mana saya juga nggak tahu kalau nggak disupervisi Pak. Biasanya ada catatan tambahan yang mungkin perlu bimbingan khusus bagi siswa yang kemampuannya kurang. Oh iya Pak, nanti Marvel akan saya briefing lagi Pak, saya bimbing lagi supaya dia berani ya ke depannya untuk mengutarakan pendapat, lalu untuk memberi pendapat atau menanyakan sesuatu Pak. Saya akan memotivasi lagi anak tersebut Pak. Dan yang kedua ada pada saat kelompok A ya, berapa siswa masih belum percaya mungkin di awal-awal, tapi berjalannya waktu mereka sudah berani, sudah percaya diri dan bagus ya. Terima kasih Pak. Itu mungkin beberapa penilaian dari saya ya. Bagus ya. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan bersama lah Bu ya, untuk kepentingan anak-anak didik kita. Amin ya Pak. Makasih Pak. Memang mereka itu adalah bagaikan anak-anak ini bagi bibit lah ya. Sekolah ini adalah ladang ya. Sedangkan ibu ini adalah sebagai petani. Sedangkan siswa-siswa adalah bibit-bibit yang harus ditempatkan di mana yang tempat yang terbaik. Mungkin ibu lebih tahu, lebih paham dan penguasaan ke mana yang mungkin ibu sudah melakukan
diferensiasi pembelajaran. Nah, ibu sudah paham pasti mana yang harus ibu tempatkan, ibu sudah paham ya. Karena memang tugas kita sebagai guru ini, sekolah ini adalah menanam benih yang harus berhasil, walaupun tidak harus berhasil semua, tapi kita harus mampu menempatkan di mana mereka ditempatkan. Jangan sampai kita tanam jagung ternyata di lahan yang basah kan, tanam yang padi di lahan yang kering gitu ya. Tapi dengan hasil tadi sangat bagus ibu ya. Alhamdulillah Pak. Kedepannya lagi nanti bisa saling sharing kan nanti. Iya Pak, makasih Pak Ya, atas masukannya ya, Pak. siap. Kedepannya saya akan lebih mencari alternatif lain bagaimana cara mengaktifkan siswa agar lebih tertarik dalam pelajaran bahasa Inggris ini Pak. Ya, kita aja Bu. Oh iya. Sampai di sini saya. Iya Gitu Pak. aja. Kalau memang ibu mau ada ngajar lain, silakan. Iya. Makasih banyak ya Iya, Pak ya. iya, Misi makasih. Pak. Ya. Assalamualaikum.